Supporter dan pemain sepak bola terlibat kericuhan. Ratusan sapi di Lombok Timur terjangkit penyakit mulut dan kuku. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Aini Satya kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiro, inilah Aini Satya selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, supporter dan pemain sepak bola terlibat kericuhan. Insiden ini dipicu kesalahpahaman dari salah seorang pemain saat terjadi pelanggaran pada turnamen Harum Cup. Kericuhan antara supporter saat pertandingan sepak bola Harum Cup di lapangan Atletik Kota Mataram diduga kesalahpahaman saat terjadi pelanggaran. Tak terima, para supporter langsung masuk ke lapangan pertandingan sepak bola dan melakukan pengejaran memicu keributan antar supporter. Aksi baku pukul dan baku hantam dan saling serang hingga kejar-kejaran keluar lapangan sepak bola antar supporter pun terjadi. Sangat disayangkan aksi kericuhan yang terjadi di lapangan bola Atletik Mataram pada turnamen Harum Cup tahu memperebutkan piala wali kota dan wakil wali kota Mataram justru terjadi saat skor pertandingan 0-3 untuk kesebelasan PS Karanggenteng. Aksi kericuhan supporter sepak bola ini baru bisa mereda setelah ratusan personel kepolisian diterjunkan ke lokasi. Wali Kota Mataram Mohan Nurliskana bersama Kapolresta Mataram Kombes Pol Heru Wahyudi yang tiba di lokasi menghimbau kedua kesebelasan dan para supporter untuk tidak terprovokasi dan meminta mereka meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah masing-masing. Wali Kota Mataram bersama Forkopimda Kota Mataram telah melakukan upaya memediasi kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan perjanjian perdamaian. Dari Mataram, Hari Kasidi dan Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, ratusan sapi di Lombok Timur terjangkit penyakit mulut dan kuku. Untuk mencegah penularan, pemerintah daerah setempat menutup sementara pasar hewan dan sejumlah kandang kolektif. Kandang kolektif Al-Mulisin di Desa Bagi Nyala, Santri, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur ditutup sementara sejak Kamis. Penutupan dilakukan setelah 43 ekor sapi terpapar penyakit mulut dan kaki. Sampai saat ini sebanyak 337 sapi di Lombok Timur dilaporkan terjangkit PMK. 115 diantaranya sudah sembuh dan 4 dipotong paksa. Pemda setempat menutup sejumlah kandang kolektif dan pasar hewan hingga 3 pekan ke depan untuk mencegah penyebaran virus ini. Penyakit hewan ini mirip dengan manusia yang menular untuk menjaga penularan. Karena di pasar hewan dibuka dalam situasi pandemi seperti ini, dikhawatirkan ternak kita ini akan cepat tertular. Alhamdulillah kan responsif dari Dinas Peternakan sudah mengobati langsung karantina semua sapi-sapi di kandangnya. Nanti kalau bertemu di pasar hewan dengan sapi yang belum terprepare dengan baik, yang belum disuntik dan sebagainya, dikhawatirkan ini mungkin kita berharap cepat lah. Berapa pekan di sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Jadi kita ikuti saja karena ini kan ada ahlinya. Petugas terus memantau sejumlah kandang kolektif dan mengambil sampel liur sapi yang diduga terjangkit penyakit mulut dan kaki. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang di Pasar Renteng hingga saat ini masih belum bisa ditertibkan meski telah diselamatkan lapak, namun di sejumlah pedagang masih berdagang di pintu masuk pasar. Sejumlah pedagang di Pasar Renteng Praya hingga saat ini masih belum bisa ditertibkan. Meski lapak untuk para pedagang telah disediakan, namun sejumlah pedagang tetap memilih berdagang di pintu masuk pasar. Alasan pedagang sendiri memilih berdagang di emperan pasar dan pintu masuk yaitu kekhawatiran pedagang karena hilangnya pelanggan mereka. Dinas Perdagangan Lombok Tengah tidak dapat berbuat banyak, lantaran penerimaan seringkali dilakukan namun pedagang tidak juga teratur. Terkait lapak yang tidak ditempati, pedagang dinas melakukan penyegelan atau penutupan lapak. Apakah mau berdagang ataukah kita bisa lakukan? Oh, ini sudah diterapkan di Renteng, Pak Kades. Berapa itu kira-kira yang sudah disegel? Kalau menurut yang kemarin itu kan 30 kios. Itu pasca dilakukan peneguran begitu Pak Kades? Ya, kita udah berapa kali tegur kan oleh kepala pasar.
Hingga saat ini Dinas Perdagangan Lombok Tengah telah mencatat sebanyak 30 lapak telah disegel akibat lapak yang tidak ditempati karena tidak ada pembayaran dari pemilik lapak. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.